selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Salam sehat buat kita semuanya. Apa kabar anak-anak Ibu? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Walaupun seperti yang kita ketahui, sampai saat ini kita masih tetap belajar jarak jauh atau daring. Namun harapan kami Bapak Ibu gurumu tetaplah semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, tentunya masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, hari ini Selasa 2 Februari 2021, materi kita adalah kata tugas. Nah, anak-anakku semuanya, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai aspek kebahasaan teks tanggapan. Yang salah satunya di situ Ibu sebutkan ada kata tugas. Tetapi di situ Ibu belum menjabarkan ya, seperti apa kata tugas itu. Seperti yang Ibu janjikan minggu yang lalu, ya, hari ini Ibu akan menjabarkan lebih dalam lagi apa itu kata tugas. Ya, kalau pada pertemuan minggu yang lalu Ibu hanya menyinggung bahwa kata tugas itu merupakan salah satu aspek kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, adapun KD kita pada pagi hari ini masih sama dengan KD minggu yang lalu, yaitu KD 38. Nah, apa itu KD 38? Yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak Ibu semuanya diharapkan sesudah pembelajaran ini nanti kamu mampu yang pertama itu memahami apa itu kata tugas. Ya, yang kedua, contoh kata tugas. Ya, jadi anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu diharapkan mampu memahami apa itu kata tugas, dan yang kedua itu contoh kata tugas. Baik. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam lagi materi kita hari ini mengenai kata tugas, ada baiknya kita menyerahkan segala kehidupan kita, segala rencana kita, segala aktivitas kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita pada pagi hari ini, agar semua aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini selalu diberkati oleh Tuhan. Maka anak-anak Ibu, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang malam, hingga kami pada pagi hari ini masih bisa bangun untuk menikmati hari yang telah Kau sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah anak-anak kami juga yang mengikuti pembelajaran daring hari ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka roh kebijaksanaan, berikan mereka roh kesabaran dan kepintaran yang ada daripada-Mu.
Berkati mereka ya Tuhan, bukakan pintu hati mereka agar mereka tetap semangat dalam belajar. Tak lupa juga kami mendoakan orang tua siswa kami yang saat ini mungkin Tuhan sedang mencari nafkah. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka rezeki yang secukupnya, agar mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga kami masing-masing, anak-anak kami. Kiranya Engkau menjagai, Engkau selalu memberkati ya Bapa. Secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan buat kami semuanya, buat negara kami ini yang sampai saat ini ya Tuhan, kami masih diresahkan dengan adanya virus corona yang bisa menghalang kami untuk melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Namun kami yakin dan percaya ya Bapa, dengan berkat kasih-Mu, semuanya itu akan bisa kami lalui. Dan semoga ya Tuhan, bencana yang datang sama kami pada saat ini ya Tuhan segera berlalu, sehingga kami bisa melakukan tatap muka secara langsung kepada siswa kami, karena kami sudah sangat merindukan kehadiran mereka. Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Anak-anak Ibu, sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan mengenai materi kita hari ini, yaitu kata tugas. Nah, bahwa kata tugas ini merupakan salah satu dari aspek kebahasaan teks tanggapan. Ya, kata tugas ini merupakan salah satu dari aspek kebahasaan teks tanggapan. Nah, kita perhatikan. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah menyinggung sedikit ya apa itu kata tugas, tetapi di sana belum Ibu jabarkan secara mendalam membahas mengenai kata tugas. Ya, itu hanya sekilas. Nah, perhatikan, kata tugas itu sendiri adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Sekali lagi, bahwa kata tugas itu adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Artinya di situ anak-anak Ibu, bahwa kata tugas ini akan memiliki makna apabila nanti kita hubungkan dengan kata lain. Dengan kata lain di situ, perlu kamu garis bawahi bahwa kata tugas ini tidak akan memiliki makna apabila tidak kita hubungkan dengan kata lain. Nanti bisa kita melihat di dalam contoh. Ya, jadi kata tugas ini adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Tadi katakan di situ, dengan kata lain perlu kamu garis bawahi bahwa kata tugas ini tidak akan memiliki makna, tidak akan memiliki arti apabila tidak dihubungkan dengan kata yang lain. Ya, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Adakah kata yang bisa berdiri sendiri? Ada. Ya. Nah, tetapi kata tugas ini tidak akan memiliki makna atau tidak akan memiliki arti tanpa kita hubungkan dengan kata lain.
Itulah kata tugas. Makanya Ibu katakan di sana tadi bahwa kata tugas itu hanya memiliki arti gramatikal tetapi tidak memiliki arti leksikal. Nah, sampai di situ paham anak-anak Ibu? Iya. Ya. Jadi bisa kamu garis bawahi di situ, rupanya bahwa kata tugas ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kata yang lain seperti itu. Nah, itu dia kata tugas. Makanya Ibu katakan dia hanya memiliki arti gramatikal, tetapi tidak ada arti leksikal. Artinya di situ dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita hubungkan dengan kata yang lain. Tidak akan ada maknanya nanti. Nah, salah satu contoh dari kata tugas ini, misalnya ih. Dan kata ih itulah contoh kata tugas. Nah, kalau Ibu katakan atau Ibu katakan ih, adakah maknanya? Iya, kamu tidak akan memahami apa maksud dari perkataan Ibu, apa maksud dari ucapan Ibu. Kalau Ibu hanya mengatakan hanya mengatakan ih. Tetapi itulah kata tugas. Nah, kalau Ibu buat atau Ibu hubungkan nanti dan ih itu dengan kata yang lain, maka kamu akan memahami apa maksud ucapan Ibu. Contoh kata ih, Ibu hubungkan dengan kata yang lain, ya. Ih, jorok sekali pakaianmu. Maka ih akan berarti di situ. Berarti makna ih di situ Ibu menyatakan kurang setuju dengan penampilanmu. Ya, ih, jorok sekali pakaianmu. Ya. Nah, ih di situ jadi memiliki makna. Makna ih di situ berarti Ibu kurang setuju dengan penampilanmu karena jorok. Tetapi kalau hanya Ibu katakan ih, kamu tidak akan memahami apa yang Ibu maksudkan, apa arti ucapan Ibu. Paham anak-anak Ibu? Iya, seperti itulah dia kata tugas. Jadi kata tugas itu kalau tidak kita hubungkan dengan kata yang lain, maka dia tidak akan memiliki makna ataupun arti. Tuh, paham? Iya, sampai di situ kamu memahami apa itu kata tugas. Ya, sebenarnya kata tugas ini sering dalam percakapan sehari-hari kita gunakan, tetapi anak-anak Ibu mungkin tidak menyadari bahwa yang kamu ungkapkan itu adalah kata tugas. Nah, jadi sesudah nanti Ibu menjelaskan ini, kalau dalam bahasa sehari-hari sering kamu mengatakan, masa iya? Ih, jijik kali aku. Nah, berarti itu kata tugas seperti itu ya, Nak. Oke, baik. Kita masuk ke jenis kata tugas, ya. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam kata tugas tersebut. Nah, yang pertama di situ ada kata depan atau preposisi. Yang pertama ada kata depan atau preposisi. Nah, anak-anak Ibu, kata depan itu sering kamu terkecoh antara kata depan dengan imbuhan. Ya. Anak-anak Ibu sering tidak bisa membedakan apakah di situ kehadirannya sebagai kata depan atau imbuhan. Nanti Ibu akan bedakan penggunaan kata depan dengan imbuhan dari kalimat. Nah, kita lihat dulu yang pertama, bagian dari kata tugas itu yang pertama ada preposisi ataupun kata depan. Nah, di mana preposisi atau kata depan itu sendiri merupakan kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Sekali lagi, kata depan atau preposisi itu sendiri memiliki arti yaitu kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Itulah kata depan atau preposisi. Nah, preposisi atau kata depan ini masih bisa dibagi lagi.
Yang pertama kata depan di. Kata depan di. Kata depan di. Nah, kata depan di itu menandai hubungan tempat beradanya sesuatu. Ya. Kata depan di ya menandai hubungan tempat beradanya sesuatu. Ya. Nah, Ibu ambil contoh. Anak itu menangis di teras. Sekali lagi, contohnya anak itu menangis di teras. Nah, tadi kata depan di yaitu kata yang menandai hubungan tempat beradanya sesuatu. Perhatikan di situ, anak itu menangis di teras. Ya, teras itu adalah sebagai keterangan tempat. Nah, di sini dipisah dengan kata yang diikutinya. Ya, di sini dipisah dengan kata yang diikutinya. Mana kata yang diikutinya di situ? Iya, teras. Itulah kata yang diikuti oleh di. Maka di dalam hal ini adalah sebagai kata depan, bukan sebagai imbuhan. Sudah? Ya, karena anak-anak ibu seringkali tuh terkecoh, tidak bisa membedakan apakah di situ dia sebagai kata depan atau sebagai imbuhan. Ya, anak itu menangis di teras. Dipisah dari kata yang mengikutinya. Ya, karena apa? Karena posisinya di situ adalah sebagai kata depan, bukan sebagai imbuhan. Ya. Sering itu ketika ibu membaca tugasmu, ya, penggunaan kata depan dengan imbuhan itu sering kamu salah menggunakan. Misalnya, kata depan di dengan imbuhan di. Ya kan? Anak itu menangis di sekolah. Di sekolah kadang-kadang kamu rangkaikan, satukan di dengan kata yang diikutinya yaitu sekolah. Nah, lalu kalimat yang kedua, buku itu diberikan pada hari Kamis. Nah, diberikan kamu pisah di dengan berikan. Padahal diberikan di situ di bukan sebagai kata depan, melainkan sebagai imbuhan. Harusnya kamu rangkaikan dengan kata yang mengikutinya seperti itu. Ya. Seperti kata dipertanggungjawabkan. Ya. Kata di dengan pertanggungjawabkan dipisah. Padahal di situ bukan sebagai kata tugas, melainkan sebagai imbuhan. Maka harusnya di situ dalam kata dipertanggungjawabkan harus kamu rangkaikan. Bukan kamu pisah antara di dengan kata pertanggungjawabkan, karena di situ bukan sebagai kata depan, melainkan sebagai imbuhan. Jadi inilah yang sering terjadi kesalahan dalam penulisan kalimat. Jadi tolong diperhatikan anak-anak ibu, sesudah pembelajaran kita ini nanti kamu sudah bisa membedakan, oh ini imbuhan, oh ini berfungsi sebagai kata depan, seperti itu. Paham? Iya. Ya? Sering sekali memperhatikan seperti itu. Misalnya, kami berbaris di lapangan. Harusnya kan di situ harus dipisah dari kata yang mengikutinya, karena di situ berfungsi sebagai kata tugas ataupun kata depan, bukan sebagai imbuhan. Tapi itu nanti dirangkaikan. Tapi dilakukan, dipisah di dengan lakukan, padahal di situ sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Oke, paham? Nah, yang berikutnya, kata depan ke. Kata depan ke. Kalau yang pertama tadi kata depan di, yang kedua adalah kata depan ke. Kata depan ke menandai arah yang dituju. Ya, kata depan ke menandai arah yang dituju. Nah, sebagai contoh, ibu buat di situ, ayah berangkat ke kantor. Nah,
Karena ke di situ merupakan kata depan, maka ke dengan kantor harus dipisah dengan kata yang diikutinya. Mana di situ kata depannya? Ya, dari kalimat ke kantor. Yang merupakan kata depannya yang mana? Iya, ke. Kata yang diikutinya? Iya, bagus. Kantor. Maka ke dengan kantor itu harus dipisah. Karena ke di sana berfungsi sebagai apa? Iya, sebagai kata depan, bukan sebagai imbuhan. Ya. Nah, tapi ini juga sering salah. Sama dengan penggunaan kata depan di yang tadi. Ya, kamu tidak bisa membedakan apakah itu ke di situ sebagai imbuhan atau sebagai kata depan. Ya. Misalnya keserakahan. Keserakahan yang dilakukannya membuat dia masuk penjara. Nah, ke dengan serakahan itu kamu pisah. Padahal ke di situ adalah sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Ya. Nah, jadi seperti itulah yang perlu kamu pahami, ya. Apabila dia, intinya di situ, apabila dia berfungsi sebagai kata depan, kamu harus memisah dengan kata yang diikutinya. Ya, itu dia. Jadi, lihat, apakah dia berfungsi sebagai kata depan atau berfungsi sebagai imbuhan. Kalau dia berfungsi sebagai kata depan, maka kamu harus memisah dari kata yang diikutinya. Oke, baik. Yang berikut, kata depan dari. Kata depan dari. Tadi ada di, ada ke, ada dari. Ini masih pembagian dari kata depan. Ya. Nah, kata depan dari yaitu menandai hubungan asal atau arah dari suatu tempat. Asal atau arah dari suatu tempat. Misalnya, nasi terbuat dari beras. Itu kan menyatakan asal, ya. Yang kedua, contoh yang kedua ibu buat di situ, paman pulang dari kantor. Itu kan menandakan arah suatu tempat. Tetap penulisannya harus dipisah dari kata yang diikutinya karena di situ berfungsi sebagai kata depan, bukan sebagai imbuhan. Paham? Ya. Ini masih pembagian dari kata depan. Tadi kan kita katakanlah opungnya itu si kata depan, si kata tugas, lalu anaknya si kata depan. Maka kata depan di, kata depan ke, kata depan dari itu cucunya si kata tugas, seperti itu. Baik. Yang berikut itu ada kata depan oleh. Tadi ada di, ke, dari, dan ini ada oleh. Nah, kata depan oleh yaitu menandai hubungan pelaku. Sekali lagi, kata depan oleh yaitu menandai hubungan pelaku. Nah, contoh, kerja bakti dilakukan semua warga. Kerja bakti dilakukan oleh semua warga. Nah, ini juga harus dipisah dari kata yang diikutinya karena berfungsi sebagai kata depan, bukan sebagai imbuhan. Jadi sekali lagi ibu tekankan buat anak-anak ibu mengenai kata depan ini, kamu jangan salah menempatkan. Kamu harus bisa melihat apakah di situ dia berfungsi sebagai kata depan atau sebagai imbuhan. Kalau berfungsi sebagai kata depan, maka wajib kamu pisah dari kata yang diikutinya. Tetapi kalau itu sebagai imbuhan, tidak. Paham? Oke, jadi sering kita salah, ya. Bahkan di buku-buku pelajaran juga, walaupun sudah ada beberapa orang editor, ya namanya manusia itu pasti punya kesalahan lah. Sering itu ibu lihat, ya, di contoh-contoh soal juga, ya, tidak bisa dibedakan penggunaan imbuhan dengan kata depan. Tapi ibu yakin kalau anak-anak ibu
Dengan penjelasan Ibu hari ini, kamu bisa membedakan apa itu kata depan, apa itu imbuhan, ya. Oke, baik. Yang berikutnya. Nah, kalau tadi yang pertama itu pembagian kata tugas itu ada kata depan. Ya. Lalu sudah dijelaskan bagian-bagian dari kata depan itu apa saja. Lalu ini yang kedua ada kata sandang. Kata sandang. Tapi jangan muncul pertanyaan, Bu, berarti kata pangan ada ya, Bu? Karena ada sandang dan pangan. Itu kamu pelajari dalam pelajaran IPS, ya. Ada sandangnya, ada pangannya, seperti itu, ya kan? Nah, Bu, berarti selesai kata sandang nanti kata pangan dong, Bu? Bukan, ya. Kita lihat sesuai kata sandang nanti kata apa lagi yang muncul. Seperti itu ya, Nak. Oke. Kata sandang itu sendiri adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Ya. Kata sandang itu sendiri adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Nah, kata sandang berupa partikel sehingga tidak bisa diberi imbuhan. Sekali lagi, bahwa kata sandang itu berupa partikel sehingga tidak bisa diberikan imbuhan. Ya, nanti kita lihatlah contohnya ya. Nah, kata sandang juga sering dikatakan sebagai kata yang tidak memiliki arti. Ya, kata sandang itu juga sering dikatakan sebagai kata yang tidak memiliki arti. Nah, apa saja itu contoh kata sandang? Yaitu hang, sri, sang, dang. Itu termasuk kata sandang. Nah, Ibu kasih contoh ya, Nak ya. Nah, dengan kata lain seperti ini. Bahwa kata sandang ini ya ada tidak ada di dalam kalimat, masuk tidak masuk di dalam kalimat itu tidak akan mempengaruhi makna dari kalimat tersebut. Ya, berbeda tadi dengan kata depan tadi. Ya. Tadi Bu katakan bahwa kata sandang itu sering dikatakan sebagai kata yang tidak memiliki arti. Nah, kenapa tidak memiliki arti? Nah, karena begini. Kalau tadi Bu katakan kata tugas, biar kamu jangan terkecoh ya, Nak ya. Kalau tadi kita kembali dulu ke awal. Kalau tadi Bu katakan kata tugas. Kata tugas itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kata yang lain. Tetapi ketika dihubungkan dengan kata yang lain, dia akan memiliki makna seperti itu. Nah, sementara kata sandang ini sendiri anak-anak Ibu, ya, itu sering dikatakan juga kata yang tidak memiliki arti. Dengan kata lain, ada tidak ada kata itu kita masukkan ke dalam sebuah kalimat, maka itu tidak akan mempengaruhi arti ataupun makna dari kalimat yang dimasukinya. Ya, paham ya anak-anak Ibu ya? Atau dengan seperti ini. Adapun kata itu, adapun kata sandang itu kita masukkan di dalam kalimat, tetap makna kalimatnya itu. Nah, tidak ada pun kita masukkan kata sandang itu di dalam kalimat tersebut, tetap makna kalimatnya itu. Ya, jadi bukan seperti iklan apa itu, Nak? Yang mengatakan gak ada lu gak rame, seperti itu ya kan? Nah, ini bisa aja gak ada lu gak apa-apa, kan gitu. Hadir tidak hadirnya dia di dalam sebuah kalimat itu tidak akan mengubah makna kalimat tersebut. Seperti itu kira-kira pengertiannya. Ya, Ibu kasih contoh. Kata sang. Sang raja berkata, "Hai permaisuriku, masuklah ke dalam rumah." Nah, sekali lagi Ibu kasih contohnya, penggunaan kata sandang ini yang tidak memiliki arti di dalam sebuah kalimat. Tadi perlu digarisbawahi, ada tidak ada kata sandang itu kita gunakan atau kita hadirkan di dalam kalimat kita, itu tidak akan mengubah makna kalimat yang kita buat. Ya, adapun kata itu maknanya tetap itu. Tidak ada pun kata itu makna kalimat itu tetap itu juga, seperti itu. Ya. Nah, jadi hanya sebagai pelengkapnya saja dia di sana, Nah, contoh
Kata sang. Sang raja berkata kepada permaisuri, masuklah ke dalam rumah. Nah, kata sang. Sang raja berkata kepada permaisuri, masuklah ke dalam rumah. Nah, maknanya di situ kan raja mempersilahkan, ya, menyuruh permaisuri masuk ke dalam rumah. Oke, itu masih menggunakan kata sandangnya, sang. Nah, ibu hilangkan kata sang. Ya, tadi kan sang raja menyuruh permaisuri masuk ke dalam rumah. Nah, ibu hilangkan kata sang. Maka ibu buat kalimat yang kedua, raja menyuruh permaisuri masuk ke dalam rumah. Kira-kira sama enggak makna kalimatnya? Iya, tetap maknanya di sana bahwa raja menyuruh permaisuri masuk ke dalam rumah. Nah, jadi di situ bisa kamu pahami ada tidak ada kata itu kita gunakan di dalam kalimat tidak akan mengubah makna kalimat yang kita buat. Seperti tadi, sang raja menyuruh ratu masuk ke dalam rumah. Nah, maknanya di situ bahwa raja itu menyuruh si ratu itu masuk ke dalam rumah. Ibu hilangkan kata sang, ya. Raja menyuruh permaisuri masuk ke dalam rumah. Maknanya tetap sama atau tidak anak-anak ibu? Sama? Iya, masih tetap sama. Berarti jelas di situ bahwa kata sandang itu kata yang tidak memiliki arti. Nah, tidak memiliki arti, artinya di situ ada, tidak ada kata itu kita gunakan di dalam sebuah kalimat, itu tidak akan mengubah makna kalimat yang kita buat. Paham? Iya, bagus. Udah ada 2 ya. Nah, berarti sesudah kata sandang, tidak ibu hadirkan kan kata pangan? Karena kita bukan belajar sandang dan pangan. Kita belajar kata apa, nak? Iya, kata tugas. Berarti masih tetap semangat, masih bisa mengikuti. Ya, oke. Nah, sesudah kata sandang, kita lihat di sini yang berikut dari kata tugas itu ada kata penghubung atau sering kamu katakan dengan konjungsi, ya kan? Nah, di sini ada kata penghubung atau konjungsi, yaitu kata tugas yang berfungsi menghubungkan baik itu antar klausa, antar kalimat, dan paragraf. Ya, kata penghubung ini banyak. Ada nanti kata penghubung subordinatif, koordinatif, korelatif. Itu masih dibagi-bagi lagi. Nah, kita lihat yang umum kita gunakan dulu di dalam kalimat. Ya, nah. Yang berikut tadi kata penghubung yaitu kata tugas yang berfungsi. Namanya kata penghubung ya. Ya jelas menghubungkan, bukan memisahkan, ya kan? Nah, kata penghubung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan paragraf. Nah, sering ini kan sudah kita gunakan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, kata penghubung ini ya jelas ya sering kita gunakan di dalam kalimat. Nah, ketika kamu nanti melanjut ke SMA, di sana akan kamu pelajari pembagian lagi dari kata penghubung ataupun konjungsi. Ada nanti konjungsi koordinatif, ada korelatif, ya. Ada subordinatif. Nanti itu dibagi-bagi lagi. Nah, jadi pembahasannya ini lebih dalam. Kamu akan mendapatkan ini nanti di pelajaran kelas kalau kelas 2 SMA itu kelas 11 ya, 11 ya. Oke. Nah, apabila kamu lagi melanjut lagi untuk di perguruan tinggi nanti mengambil jurusan bahasa dan sastra, ya lebih dalam lagi dibahas di sana. Oke. Baik. Nah, contoh kata penghubung dan, atau, serta, tetapi, dengan, sedangkan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kan kita buatlah ini dulu misalnya di dalam kalimat majemuk, ya kan? Nah, kata penghubung ini sering kita gunakan dalam kalimat majemuk. Baik itu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, ataupun kalimat majemuk rapatan.
ya. Nah, kalau dikatakan itu Ibu singgung sedikit mengenai kalimat majemuk setara, berarti unsur-unsur di dalam kalimatnya itu sama. Ya. Unsur-unsur pembentuk kalimatnya itu sama. Masih ingat kan anak-anak Ibu? Apa saja itu unsur pembentuk kalimat? Hah? Iya, ingat dong anak-anak Ibu. Apa saja itu unsur pembentuk kalimat? Ayo. Iya, ada subjek, bukan subjek ya nak. Itu mungkin dalam bahasa Inggris, tapi kita kan bahasa Indonesia. Ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Inilah unsur utama pembentuk sebuah kalimat. Ada unsur subjek, ada unsur predikat, ada unsur objek, dan ada unsur keterangan. Nah, jadi kata penghubung ataupun konjungsi ini sering kita gunakan dalam kalimat. Ya, contoh dalam kalimat majemuk, itu bisa kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, ada kalimat majemuk bertingkat. Kalau dikatakan kalimat majemuk setara, yaitu unsur kalimatnya sama. Ya, unsur-unsur kalimatnya itu sama, tetapi dibuatlah di sana konjungsi ataupun kata penghubung untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut. Sebagai contoh Ibu kasih. Ibu dan ayah berangkat ke kantor. Ibu dan ayah berangkat ke kantor. Nah, di sana kata penghubung apa yang kita gunakan? Iya, dan. Ya, untuk menghubungkan antar kalimat. Sebenarnya ibu dan ayah berangkat ke kantor itu sudah terdiri dari dua kalimat. Ya, terdiri dari dua kalimat. Nah, kalimat yang pertama, ibu berangkat ke kantor. Nah, kalimat yang kedua, ayah berangkat ke kantor. Artinya, kalau itu kita pisahkan, nak, itu sudah dua kalimat. Tetapi itu dihubungkan, itu kalimat itu menjadi satu dengan adanya konjungsi ataupun kata penghubung. Nah, kalau itu tadi sudah kalimat majemuk setara itu, ada dua itu. Ibu berangkat ke kantor. Unsurnya ibu adalah sebagai subjeknya, berangkat adalah sebagai predikatnya, ke kantor adalah sebagai keterangan tempat. Lalu kalimat yang kedua, ayah berangkat ke kantor. Ayah adalah sebagai subjek, berangkat adalah sebagai predikat, dan ke kantor adalah sebagai keterangan tempat. Setara, memiliki unsur pembentuk kalimat yang sama. Tetapi itu disatukan menjadi satu kalimat dengan adanya konjungsi. Ya, yaitu kata penghubung yang Ibu gunakan tadi sana adalah kata penghubung dan. Nah, jadi anak-anak Ibu, seperti itulah kira-kira penggunaan dari konjungsi ataupun kata penghubung. Baik. Nah, yang berikutnya pembagian dari kata tugas, yaitu ada kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi. Tadi sudah ada kata depan, ya kan? Ada kata sandang, ada konjungsi atau kata penghubung, lalu ada kata seru atau interjeksi. Nah, kata seru atau interjeksi itu sendiri merupakan kata tugas yang berfungsi untuk mengungkapkan perasaan hati. Ya, kata seru adalah kata tugas yang berfungsi untuk mengungkapkan perasaan hati pembicara. Ya, bisa itu pada saat merasa sedih, pada saat merasa kagum, heran, atau marah. Nah, jadi kata seru ini juga sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkataan kita sehari-hari. Ya. Nah, sebagai contoh dari kata seru itu ada aduh, amboy, wah, aduhai,
ya, alhamdulillah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kata tugas kata seru tadi atau interjeksi itu adalah kata tugas yang berfungsi untuk mengungkapkan perasaan. Ya, bisa itu dalam perasaan ketika kita marah, ketika kita kagum, ketika kita sedih. Ini ya sering kita ungkapkan. Misalnya kalau kita pergi ke Danau Toba lah, kita kagum dengan keindahan Danau Toba, maka kita akan mengungkapkan, wow, indah sekali, kan begitu kan? Nah, atau misalnya pada saat kita marah, ya kan, kita akan mengatakan, aduh, nggak bisa diam, kan gitu kan? Atau ketika si Ariel, melihat ada artis favoritnya datang ke sekolah kita, ya kan, maka dia akan mengatakan, aduh, hai, cantiknya, ya kan? Atau pernahkah si Ariel mengatakan, aduh, hai, cantiknya ibu guru kami nih? Pernah, Ariel? Iya, udah senyum-senyum si Ariel itu. Nah, jadi itulah dia anak-anak ibu, kata seru itu adalah kata yang berfungsi mengungkapkan perasaan si pembicara, baik itu dalam keadaan sedih, baik itu dalam keadaan kagum, heran, dan marah. Itu sering kamu gunakan. Paham anak-anak ibu? Nah, itu dia. Nah, yang berikutnya itu ada kata penegas. Kata penegas. Nah, apalagi tuh Bu kata penegas? Ya, ayo sama-sama kita lihat yuk anak-anak ibu yuk. Apa itu kata penegas yuk? Sama-sama kita lihat yuk. Iya. Kata penegas adalah kata yang tidak mengikuti dan tidak mengalami perubahan bentuk. Apa? Sekali lagi, kata penegas adalah kata yang tidak mengikuti dan tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, partikel atau kata penegas hanya berfungsi untuk menampilkan kata yang diiringinya. Nah, partikel ataupun kata penegas ini, ya, dia di situ hanya berfungsi untuk menampilkan kata yang diiringinya. Nah, kita lihat kata penegasnya ini ada 4. Yang pertama ada kah, ada lah, ada tah, dan ada pun. Ya, kata penegas disebut sebagai partikel juga, yaitu kata yang tidak mengikuti dan tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, partikel penegas hanya berfungsi untuk menampilkan kata yang diiringinya. Nah, partikel ini ada 4, yaitu ada partikel kah, lah, tah, dan pun. Kan, misalnya, siapakah namamu? Itu kan hanya menegaskan atau menampilkan kata yang diiringinya. Siapakah namamu? Ya kan? Nah, itu hanya menegaskan, ya, dan di situ tidak akan mengalami perubahan bentuk. Oke. Nah, partikel lah, kah, dan tah itu ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Ya, partikel lah, partikel kah, partikel tah itu ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Misalnya Ibu kasih contoh. Ya. Siapalah aku ini? Aku hanya orang yang tidak punya apa-apa. Maka siapalah, siapa dengan lah itu harus ditulis serangkai. Jangan dipisah siapa dengan lah. Seperti itu dia. Atau siapakah namamu? Jangan dipisah siapa dengan kah. Itu harus dituliskan serangkai. Seperti itu. Nah, penulisan partikel di dalam kalimat. Ya, partikel lah, partikel kah, partikel tah
itu ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Ibu kasih tadi contoh, ya. Siapakah namamu? Bahwa siapa dengan kah itu jangan kamu pisah, tapi harus kamu tuliskan serangkai. Jangan dipisah, harus ditulis secara serangkai. Paham? Nah, sedangkan tadi kan ada 4. Ada partikel lah, ada partikel kah, ada partikel tah, dan ada partikel pun. Ya. Nah, kalau lah, tah, kah itu ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Kecuali partikel pun itu harus dipisah dengan kata yang diikutinya. Sebagai contoh ibu buat, meskipun hujan turun, dia tetap datang ke sekolah. Maka kata meski dengan pun itu kamu pisahkan. Paham? Ya. Jadi seperti itu penggunaan partikel di dalam kalimat. Paham anak-anak ibu? Ya, baik. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu, yuk sama-sama kita simpulkan yuk apa kesimpulan dari materi kita hari ini. Ayo anak-anak ibu, sama-sama kita menyimpulkan yuk. Apa itu kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai kata tugas. Nah, kata tugas tadi adalah kata yang tidak memiliki arti, tidak memiliki makna apabila tidak dihubungkan dengan kata yang lain. Iya, dengan kata lain bahwa kata tugas itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, bagus. Lalu pembagian kata tugas itu ada berapa tadi, Nak? Iya, bagus. Nah, ada kata depan. Apa, Nak? Iya, ada kata depan. Ya, kata depan ini dibagi lagi tadi kan? Ada kata depan di, ada kata depan ke, ada kata depan dari, ada kata depan oleh. Ya kan? Nah, yang kedua, pembagian dari kata tugas apa, Nak? Iya, ada kata sandang. Ya kan? Nah, kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti. Dengan kata lain, kata itu tidak digunakan di dalam sebuah kalimat, tidak akan mengubah makna kalimat yang dimasukinya. Oke. Lalu ada lagi apa tadi, Nak? Iya, Bu, ada kata penghubung ataupun konjungsi. Lalu ada kata apa? Iya, ada kata seru atau interjeksi. Dan yang terakhir ada kata penegas atau partikel penegas. Ya kan? Partikel penegas tadi dibagi 4. Ada partikel lah, ada partikel kah, ada partikel tah, dan ada partikel pun. Di mana partikel lah, kah, tah itu ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Sedangkan partikel pun dipisah dengan kata yang diikutinya. Paham anak-anak ibu? Iya, baik anak-anak ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan hari ini bisa diterima oleh anak-anak ibu. Dan apabila kamu kurang paham mengenai apa penjelasan ibu hari ini, kamu bisa bertanya di forum Google Classroom kita, atau bisa kamu tanya secara langsung lewat WA pribadi ibu. Nah, sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan seperti biasanya oleh-oleh sama anak-anak ibu berupa pantun, ya kan? Nah, ini dia pantunnya. Mudah-mudahan dari pantun ini ya bisa diambil maknanya. Nah, makan pagi dengan ikan. Ikannya rasanya asin. Terima kasih ibu ucapkan untuk anak-anak ibu semua sudah seksama mendengarkan. Pulang sekolah jalan kaki sampai rumah.
Ibu tutup pembelajaran ini hari ini dengan senang hati. Semoga kita sehat-sehat semua. Ingat, jangan kendor, disiplin, pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Dan yang paling utama, tetap berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sedia kala. Terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih.